Baik, shalom dan selamat pagi buat anak didik Mister. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Nah, saat ini kita belajar materi kita yaitu pelajaran yang kelima, tanggung jawabku di rumah. Nah, inilah yang menjadi pelajaran kita di hari ini, yaitu tanggung jawabku di rumah. Nah, kepada Mister terlebih dahulu boleh dipersiapkan perlengkapan belajarnya. Nah, persiapkan bukunya, persiapkan alat-alat tulisnya supaya kita memulai pembelajaran dengan baik. Dan juga pensilnya, alat-alat tulisnya, dan juga Alkitabnya boleh dipersiapkan dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu kita berdoa dulu ya nak. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita belajar itu tanggung jawabku di rumah. Boleh dibuka bukunya halaman yang ke-55 sampai ke 62. Nah, dari sini anak di Mister juga bisa melihat materi kita hari ini. Oke, Mister mau nanya nih. Mau tanya dulu Mister ya. Apa pertanyaannya Mister? Nah, pernahkah kamu memiliki tugas rutin di rumah? Nah, pernah. Apa saja tugasmu? Nah, contohnya mencuci piring, membereskan tempat mainan. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas rutin. Nah, apakah kamu menyelesaikan tugasmu tanpa menunda-nunda waktu? Nah, ayo Mister mau nanya nih. Nah, jika kamu dapat melakukannya dengan baik, maka kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Jadi kalau nanti Mister sudah melakukannya yang tadi itu dengan baik, maka kita sudah bisa dikatakan anak yang bertanggung jawab, anak yang sangat baik dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Nah, adapun yang menjadi tujuan kita mempelajari materi ini yaitu anak didik Mister dapat menyebutkan arti tanggung jawab bahasa yang sederhana. Kemudian, anak didik Mister dapat menyebutkan akibat kalau tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian anak didik Mister dapat menceritakan contoh tanggung jawab melalui cerita Alkitab. Kemudian anak didik Mister dapat menyebutkan contoh tanggung jawab di dalam keluarga. Kemudian anak didik Mister dapat melakukan tanggung jawabnya di rumah. Apa yang menjadi tanggung jawabnya di rumah? Nah, apa itu tanggung jawab? Apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab berarti sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita lakukan dengan baik. Nah, oke, kita belajar dulu apa sih arti tanggung jawab menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya. Nah, inilah pengertian dari tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukan. Nah, ini juga pengertian dari tanggung jawab tadi. Sadar dalam melakukan tugas-tugasnya yang wajib dilakukan. Contohnya apa tadi? Mencuci piring, menyapu rumah, membereskan tempat tidur. Nah, jadi tanpa diperintah sudah langsung melakukan. Jadi setiap orang memiliki tanggung jawab.
baik mau kecil, besar memiliki tanggung jawab. Dan juga tanggung jawab setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama tanggung jawab orang itu. Semuanya berbeda-beda tanggung jawabnya. Nah, seorang anak memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, yaitu yang pertama terhadap orang tua, terhadap orang lain, terhadap dirimu sendiri. Nah, jadi ada 3 tanggung jawab seorang anak itu yang harus atau yang wajib dilakukan, yaitu kepada orang tua kita, kepada orang lain, dan juga kepada diri kita sendiri. Nah, yang pertama, tanggung jawab terhadap orang tua. Kita bahas satu persatu. Nah, apa sih tanggung jawab kita terhadap orang tua kita? Tidak orang tua. Nah, ini adalah salah satu tanggung jawab kita terhadap orang tua. Menaati, taat kepada setiap perintah orang tua. Dan juga membantu orang tua kita. Nah, inilah salah satu tanggung jawab kita di rumah. Membantu orang tua kita, contohnya kita boleh mencuci piring tadi, boleh menyapu rumah, boleh membereskan tempat tidur kita. Nah, dengan baik dan juga menaati. Menaati apa perintahnya? Contohnya kalau kita disuruh harus harus mau, tidak boleh melawan. Harus tunduk dan taat kepada orang tua kita. Dan kemudian tanggung jawab terhadap orang lain. Jadi selain tanggung jawab kita terhadap orang tua, kita juga harus memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Siapa orang lain itu? Orang lain itu adalah teman-teman kita, orang yang dekat dengan kita, tetangga kita yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kita juga memiliki tanggung jawab bagi mereka, bagi orang lain, yaitu dengan apa? Mengasihi saudara dan menjaga kerukunan. Jadi kita harus mengasihi saudara. Kita harus mengasihi, tidak bisa saling menjelek-jelekkan, menghina dan merendahkan teman-teman kita atau saudara kita, dan juga menjaga kerukunan. Dan kita juga harus menjaga kerukunan. Kemudian tanggung jawab kita juga terhadap diri kita sendiri, terhadap kamu harus memiliki tanggung jawab diri sendiri. Jadi kita juga harus belajar dan menjaga kebersihan rumah. Nah, inilah salah satu tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Harus belajar dan menjaga kebersihan rumah. Jadi tanggung jawabmu di rumah itu mengerjakan setiap pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu gurumu dari sekolah. Jadi kita harus kerjakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak menunda-nunda waktu, tidak bermalas-malasan, tidak lupa mengerjakannya, dan juga menjaga kebersihan rumah. Tanggung jawab harus juga diajarkan, kita ajar atau kita latih mulai dari sejak kecil. Kita harus ajarkan itu dengan baik. Mulai dari sejak kecil kita harus belajar itu. Kemudian mandiri, tertib, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, oke ya. Oke, sampai di sinilah dulu pembelajaran kita. Jadi kita harus mandiri, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, sampai di sini pembelajaran kita buatan Nadi Mister. Kiranya Nadi Mister nanti mengerjakannya, tugasnya dengan baik di LK-nya masing-masing ya. Dan dikirim dengan baik dan tepat waktu. Oke anak, selamat mengerjakan. Dan Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Shalom.